Perkenalkan, nama saya Marita Maralda, mahasiswi Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Industri. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana perilaku biaya pada teman-teman semua. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah ilmu bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Jadi pembahasan kita saat ini adalah tentang perilaku biaya. Perilaku biaya apa sih? Perilaku biaya itu, perilaku biaya adalah istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana biaya berubah ketika tingkat output tersebut berubah. Biaya terbagi atas 3. Yang pertama adalah biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, dan terakhir adalah biaya campuran. Biaya tetap atau yang disebut juga dengan fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah meskipun outputnya berubah. Contoh biaya tetap adalah biaya yang dibayarkan pada manajer untuk pembayaran gaji, di mana pembayaran ini dilakukan tiap bulan. Nah, di sini bisa kita lihat dari contoh bahwa biaya yang dibayarkan untuk manajer tersebut tetap dan tidak berubah tiap bulannya. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh outputnya. Jadi semakin banyak output, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak juga. Nah, di sini artinya jika output bertambah, biaya yang dikeluarkan akan bertambah juga, dan jika output berkurang, maka biaya yang dikeluarkan akan berkurang. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya bahan bakar, dan biaya pengiriman barang, di mana biaya yang dikeluarkan akan tergantung akan bahan baku yang dibeli, bahan bakar yang dibeli, dan pengiriman barang yang dilakukan. Yang ketiga ada biaya campuran, atau yang disebut juga dengan mixed cost. Biaya campuran adalah biaya di mana ada biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya adalah gaji bulanan sales dan komisi. Dapat kita lihat dari contoh bahwa biaya campuran ini adalah biaya tetap, yaitu gaji bulanan, dan biaya variabel atau komisi. Jadi komisi di sini semakin besar penjualan sales tersebut, maka semakin besar komisi yang dibayarkan. Dan jika semakin berkurang, maka komisi yang dibayarkan akan semakin sedikit. Kemudian dalam perilaku biaya kita mengenal namanya horizon waktu. Horizon waktu adalah perencanaan masa berinvestasi sampai dengan saat ketika hasil investasi itu ingin diambil atau dinikmati. Contohnya adalah orang tua yang menabung untuk biaya kuliah anaknya dan dimulai pada saat anak berada di kursi SD. Kemudian sumber daya. Sumber daya dibagi 2, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya pembelian material. Sedangkan sumber daya terikat, sumber daya yang disediakan sebelum penggunaan, baik digunakan semua atau tidak. Contohnya adalah bangunan suatu pabrik. Bagaimana cara kita memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari suatu contoh atau suatu biaya? Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode tinggi rendah, yang kedua adalah metode scatter plot, dan yang ketiga adalah metode kuadran terkecil. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode tinggi rendah atau yang disebut low high method. Sebagai contoh, kita dapat melihat pengeluaran dari bulan Januari sampai Oktober, di mana terdapat jumlah biaya material handling dan jumlah perpindahan yang dilakukan. Pada metode tinggi rendah, kita membuat pemisalan X1Y1 dan X2Y2, di mana X1Y1 adalah titik rendah dan X2Y2 adalah titik tinggi. Kedua garis ini mendapat persamaan Y1 sama dengan F tambah V kali X1 dan Y2 sama dengan F tambah V kali X2, di mana V
merupakan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, dan F adalah total biaya campuran kurang biaya variabel sama dengan Y2 kurang F kali X2 atau Y1 kurang V kali X1. Sebagai contoh tadi, dapat kita lihat bahwa titik tertinggi berada pada bulan Mei, di mana biaya yang dikeluarkan sebesar 7.500 dan perpindahan adalah 500, dan titik terendah dengan biaya 2.000 dan jumlah perpindahan 100. Maka dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, didapatkan fungsi biayanya Y sama dengan $625 ditambah 13,75X. Yang kedua adalah metode titik sebar atau scatter plot. Langkah-langkah pada metode ini, yang pertama, tentukan titik berdasarkan data pada grafik. Yang kedua, cari dua titik atau lebih yang mewakili data. Yang ketiga, tarik garis lurus melewati titik-titik tersebut. Kemudian hitung dengan rumus seperti metode tinggi rendah. Sama seperti contoh yang tadi, kita membuat ini adalah namanya scatter plot, di mana kita membuat titik-titik sebar berdasarkan data yang ada. Nah, di sini kita disuruh membuat dua garis lurus dari titik-titik yang dapat merepresentasikan data, dan kita mendapat titik ketiga yaitu bulan ketiga dan titik ke-10 yaitu bulan 10. Sesuai data yang tadi, maka langkah kemudian dilakukan hitung sesuai dengan titik-titik yang didapat dengan menggunakan metode tinggi rendah, di mana didapat tadi adalah titik ketiga dan titik 10, yaitu jumlah perpindahan 175 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 280 untuk bulan ketiga, dan 425 sebesar 6.240 pada bulan ke-10. Didapatkan fungsi biaya yaitu 358 tambah 13,84 dolar dikali X, di mana tadi nilai pada bulan Maret dan Oktober dimasukkan ke fungsi biaya seperti metode tinggi rendah. Kemudian metode terakhir adalah metode kuadran terkecil. Metode kuadran terkecil adalah kita melihat jarak antara titik-titik setiap bulannya dengan garis yang ada pada scatter plot. Dan kita dapat fungsi biayanya. Kita bisa menggunakan Excel seperti ini dengan langsung, di mana didapat nilai fungsi biaya 12,392X ditambah 854,5. Tetapi kita juga bisa melakukan dengan cara manual. Dengan cara manual yaitu kita dapat nilai A dan nilai B dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita masukkan titik X dan titik Y, di mana titik X tadi adalah jumlah perpindahan dan titik Y adalah biaya yang dikeluarkan. Kita masukkan sesuai data yang kita dapat tadi, dan dengan perhitungan A dan B kita dapatkan bahwa A bahwa fungsi biaya didapatkan sama seperti kita menggunakan Excel tadi, di mana fungsi biaya adalah 12,392X yaitu A, dan ditambah 854,5 yaitu B. Jadi jika pun dilakukan secara manual, hasilnya akan sama dengan kita melakukan dengan Excel. Kemudian penilaian reliabilitas fungsi biaya.
Ada 3 penilaian statistik tentang rumus biaya. Yang pertama adalah pengujian hipotesis berdasarkan parameter yang dilakukan pada testat dan p-value. Kemudian uji kesesuaian dilakukan untuk mengukur tingkat hubungan antara biaya dan output aktivitas. Dan yang ketiga ada interval kepercayaan yang memberikan kisaran nilai untuk biaya aktual dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Learning curve. Dasar the learning curve adalah saat kita melakukan suatu tindakan berulang, di mana kita memperbaiki dan menambahkan pekerjaan dan memakai lebih sedikit waktu dibandingkan sebelumnya. Kita belajar bagaimana melakukan pekerjaan agar menjadi lebih efisien dan memperlancar pekerjaan yang terhambat. Managerial judgment. Managerial judgment dilakukan dengan mencari keuntungan, menggunakan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Penilaian manajerial ini dapat digunakan sendiri atau dalam hubungannya dengan metode-metode yang kita pelajari sebelumnya, yaitu metode tinggi rendah, metode titik sebar atau scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Manajer menggunakan pengalaman ataupun pengetahuan mereka sendiri tentang bagaimana biaya dan hubungan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi pencilan dan memahami pergeseran struktural dan menyesuaikan parameter karena kondisi perubahan yang diantisipasi. Sekian yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menambah pengertian dari teman-teman semuanya. Terima kasih.